Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Al-ayah sadaqallahul adzim. Segenap pimpinan cabang dan Aisyah Muhammadiyah dan Aisyah Harapan Jaya, para anggota simpatisan dan jamaah pengajian duha pada pagi hari yang berbahagia, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1446 Hijriah. Kita bersyukur karena kita masih dapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, tentu sesuai dengan agenda. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya dengan baik. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita bersyukur hari ini telah sampai kepada bulan Syawal, ya, bulan Syawal. Dan mari kita tentu buktikan bahwa kita telah berhasil di dalam menjalani siam Ramadan. Karena memang Bapak dan Ibu, keberhasilan dan kesuksesan bulan Ramadan itu bukan di bulan Ramadannya. Kalau Bapak Ibu, kita semua ini pada bulan Ramadan kemarin begitu gegap gempita, semangat luar biasa di dalam menjalankan siam, terus juga qiyamul lail, tadarus Al-Quran, taklim juga jalan, ya, infak, sedekah, iktikaf, yang diakhiri dengan untuk kita menunaikan kepedulian sosial kita dengan zakat fitrah itu bukan ukuran, karena kemarin kita itu baru latihan. Nah, maka hari inilah apakah amaliyah Ramadan yang kemarin sudah kita bangun itu hari ini masih ada sisa-sisanya atau tidak? Nah, itu. Makanya nanti di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran, ya, betapa memang ketika Allah memilih kalimat atau di dalam yang digunakan namanya diksi. Diksi itu kalimat yang dipakai oleh Allah untuk membedakan antara satu aktivitas dan kegiatan yang lain secara esensial, ya. Walaupun nanti secara terjemahan mungkin sama. Contoh yang pertama itu Al-Quran menggunakan diksi dengan kalimat siam. Itu yang saya kira kita semua sudah hafal ayatnya, ya. Di dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian Allah berkalam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilannya khusus.
harfu nida al-khos, yaitu khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu melaksanakan kalimatnya siam. Ya, siam. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya, di dalam gramatika bahasa Indonesia artinya puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, yang tujuan utamanya, goalnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Menarik di ayat ini, Asy-Sya'rawi menyebutnya sebagai bahwa kalimat siam itu menandaskan bahwa memang terjemahannya puasa, tapi puasa yang dimaksud di sini adalah puasa secara syar'i, secara aturan di dalam Islam, secara secara hukum, dan menjadi hukumnya wajib. Itu artinya secara syar'i. Jadi secara syar'i itu siapapun yang mengaku beriman itu menjadi wajib untuk melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan maka dosa besar. Nah, terus yang kedua, secara syar'i itu menurut Asy-Sya'rawi adalah puasa, tapi yang dimaksud puasa secara ya baru latihan tadi, secara syariah, secara hukum. Karena apa? Puasa secara syar'i itu maksudnya adalah waktunya ditetapkan, jumlahnya ditetapkan, caranya ditetapkan. Itu. Waktunya ditetapkan kapan? Bulan Ramadan. Yang kedua, jumlahnya ditetapkan berapa hari? 30 atau 29 hari. Dan waktunya terbatas, hanya di waktu itu aja. Selebihnya tidak. Dan bahkan nanti kaifiatnya diatur juga. Jadi puasanya nggak boleh full. Dari terbit fajar nanti sampai terbit fajar lagi, enggak. Maka hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dibatasi waktunya, tidak full. Itulah puasa secara syariah namanya. Makanya Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutnya sebagai puasa secara hukum tadi. Jadi hanya dibatasi, waktunya itu saja, gitu. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, tetapi nanti ada yang kedua. Allah menggunakan dengan kalimat saum, sudah beda lagi. Fakuli washrobi wa qarri aina fa imma taroyinna minal bashari ahadam fakuli inni nadartu lirrahman. Ini menggunakan kalimat sauman, bukan siam. Falan ukallimal yauma insiya. Ya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seseorang atau seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernadar untuk saum, bukan siam. Apa bentuknya? Untuk Rob yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manapun pada hari ini. Jadi di ayat ini orang itu boleh makan, boleh minum seperti pagi ini. Bapak boleh ngopi, boleh minum, boleh makan. Tapi yang dimaksud puasa di sini adalah puasa secara hakiki. Waktunya unlimited, kapanpun selama kita masih hidup. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun, kapanpun. Inilah saum itu, kata Asy-Sya'rawi, puasanya secara hakiki. Mulutnya boleh makan, tapi yang dimakan mesti yang halal, thayyib, mubarakan, membawa kepada keberkahan, tidak berlebihan, dan lain sebagainya. Matanya boleh melihat, tetapi melihat hal-hal yang baik dan benar.
Telinganya mendengar, tetapi digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik dan benar. Nah begitu. Ini puasanya secara hakiki. Ya. Dan kalau boleh dibandingkan, mana yang lebih berat antara siam dan saum? Siam itu juga berat, Pak. Walaupun waktunya memang dibatasi. Ya, syarat rukunnya harus dipenuhi, begitu kan? Tetapi yang lebih berat itu adalah saum. Karena itulah sejatinya puasa yang sesungguhnya. Yang hari ini kita sedang praktekkan dari bulan Syawal sampai nanti kita ketemu kembali bulan Ramadan. Ibu, bapak hari ini sedang mempraktekkan nilai-nilai yang kemarin kita latihan puasa secara syar'i. Hari ini kita melaksanakan puasa secara maknawi dan puasa secara hakiki, dan kita mempraktekkan nilai-nilai yang kita latihan 30 hari kemarin. Makanya kenapa saum itu lebih berat dibanding dengan siam. Makanya nanti dalam bahasa hadis Rasul menyebutnya bukan siam tapi saum. Apa itu? Man soma, bukan man siam, tapi man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan saum ya dengan imanan, dengan penuh keyakinan, sungguh-sungguh karena Allah, wahtisaban dengan penuh perhitungan, penuh dengan ilmu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka dia akan diampuni, ditutup ya kekurangannya dan diampuni dosa-dosanya, dan dia akan sampai kepada puncak kesuksesan, kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Itulah orang-orang yang bertakwa. Makanya kalimat tattaqun itu diawali dengan la'alla. La'ala itu artinya taroji. Taroji itu artinya mudah-mudahan, ya sekiranya. Makanya nanti jangan heran ada orang yang sudah melaksanakan puasa berkali-kali, berpuluh-puluh kali, tapi perubahannya sedikit. Misalnya sebelum puasa dia malas, selesai puasa beler, itu kan perubahannya sedikit ya Bu ya. Sebelum puasa pelit, selesai puasa medit. Itu artinya perubahannya hanya sedikit. Kenapa? Karena tidak mengimplementasikan puasa secara hakiki. Nah, yang berat sebetulnya hari ini puasa secara hakiki. Para pejabat, para apapun yang hari ini mungkin Bapak dan Ibu menjadi pejabat, maka harus banyak puasa secara hakiki. Kalau secara syar'i sudah lewat, karena waktunya dibatasi dan ditentukan, ditetapkan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, makanya kita nanti begitu dia sukses di dalam menjalani siam Ramadan dan kita menetapkan diri untuk berazam agar terus menjaga hati kita, menata hati kita, dan mempertahankan nilai kemenangannya tadi, maka kita layak mengucapkan Idul Fitri, maka kita berhari raya. Makanya Ibu, kalau yang berhari raya, beridul fitri itu hanya orang yang sukses dan beriman. Yang lain boleh halal bihalal, boleh lebaran, apalagi ya artinya lebaran itu kan tradisi, bahkan diikuti oleh orang kafir pun silakan. Halal bihalal itu tradisi, orang kafir juga suka ngikut. Saya punya tetangga satu tembok itu orang Medan. Saya tanya, Om mau kemana? Mau lebaran. Iya bilang gitu. Lebarannya maksudnya gimana? Mau pulang kampung. Nah, jadi dia ikut merayakan lebarannya itu dengan pulang kampung. Ya nggak apa-apa karena dia lebaran. Saya mau halal bihalal, di kantor ada halal bihalal, kita boleh hadir. Ya boleh silakan. Karena itu tradisi. Tapi orang-orang yang tidak beriman itu nggak bisa beridul fitri. Kenapa Pak?
Karena memang Idul Fitri itu artinya ini, id artinya kembali, fitri itu berasal dari kata fatoro yafturu fatron. Jadi fitri itu bukan berarti fitrah ya Pak. Kalau fitrah itu artinya kembali bersih-sih tanpa noda. Nggak bisa Pak, walaupun Bapak puasanya kayak apapun ada nodanya. Makanya bukan Idul Fitrah. Zakatnya pun bukan zakat fitrah, bukan sebetulnya Pak. Yang benar itu adalah zakat fitri. Makanya dalam hadis itu nanti tidak ketemu namanya zakat fitrah. Apa itu? Makanya farador Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuhratul lisoim wa tuhmatal lil masakin. Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk menunaikan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kenapa disebut dengan zakat fitri? Kita membayar zakat itu karena kita sudah fitri. Fitri itu berasal dari kata fatoro yafturu fatron, artinya kembali. Kembali berbuka, bukan kembali fitrah, karena manusia nggak bisa kembali nol, nggak ada nodanya, nggak ada. Manusia itu sebersih apapun dia, sehebat apapun dia, tetap ada noda dan dosa. Makanya kita namanya Idul Fitri, kembali berbuka. Ya kalau sebelum waktu bulan Ramadan pagi hari dia udah makan, kok hari ini disebut kembali berbuka? Ya nggak bisa, orang paginya udah makan kok. Yang nggak berpuasa atau puasanya nggak benar misalnya, itu nggak bisa beridul fitri. Orang yang bisa beridul fitri adalah orang yang saum atau siamnya benar, mengikuti petunjuk Allah dan sunnah Rasul, dan yang kedua dia berhasil. Nah itulah namanya kembali berbuka atau kembali memiliki kekuatan ya Pak ya. Jadi Bapak dan Ibu, atau sering kita dengar namanya Syawal. Syawal itu berasal dari kata syala yashulu syawwalan. Banyak makna di dalamnya. Yang pertama, makna daripada Syawal itu artinya peningkatan. Harusnya Bapak hari ini meningkat. Meningkat apanya Pak? Meningkat ilmunya, meningkat keimanannya, meningkat akhlaknya, meningkat ibadahnya, meningkat kantongnya. Meningkat enggak? Meningkat. Ya, nah begitu. Jadi Syawal itu namanya, atau naik derajatnya. Naik kemana? Naik ke puncak yang paling tinggi, menjadi muttaqin. Bapak naik tuh udah tuh, dari manusia menjadi muttaqin. Dan juga bisa berarti Syawal itu artinya juga pembuktian atau membuktikan. Maksudnya apa Pak? Hari ini Bapak ingin membuktikan, harus membuktikan keberhasilan dan kesuksesan Ramadannya kemarin. Makanya Pak, tadi saya sampaikan, kalau Bapak kemarin Ramadannya hebat, saumnya, qiyamul lailnya, terus apa lagi, tadarusnya berjus-jus begitu, iktikafnya bahkan 10 hari yang terakhir setiap malam juga beriktikaf. Nah sekarang buktikan. Pertama, masih saumnya masih lanjut enggak? Masih, dengan saum sunnah kan? Salah satu perintah yang ini menjadi sunnah muakkadah, man soma ramadhana imanan wa man soma ramadhana summat taba'ahu sitta min syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang menunaikan siam pada bulan Ramadan, summat taba'ahu, kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal. Syawalnya udah selesai Pak? Nggak apa-apa, karena masih 10 hari lagi. Hari ini kan tanggal 20, masih insya Allah masih cukup. Dan memang sunnahnya saum Syawal itu Pak nggak langsung, ingat ya, yang nyunnah itu nggak langsung. Para salafus soleh itu nggak ada yang langsung. Kan ada orang begitu tanggal 2-nya langsung buru-buru saum kan. Ada yang kalau tanggal 1 kan belum boleh. Justru salafus soleh itu
mengutamakan sosial karena opornya masih harum, kuehnya masih banyak, habisin dulu. Tamu datang, misalnya bapak mempersilahkan, ayo pak makan, bapak dong, ayo. Aduh maaf saya lagi puasa. Saya yakin tamunya nggak jadi nyicip itu. Saya ganggu, makanya jangan puasa hari itu. Kenapa bapak? Kecuali kalau bapak ibu nggak punya, pokoknya di rumah sendiri, nggak ada orang lain, nggak berserawung dengan orang lain, nggak apa-apa, langsung puasa. Tapi kalau bapak sebagai manusia sosial, sunnahnya itu ntar. Para sahabat salafus soleh itu nanti pekan-pekan berikutnya. Ya, apakah begitu selesai langsung saum Syawal tanggal 2? Enggak. Berarti ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Apa pak yang hilang? Jiwa sosialnya. Kan saum Syawal itu yang penting di bulan Syawal. Kalau bapak baca dalam kitab-kitab hadis, itu salafus soleh itu jarang langsung saum tanggal 2 itu. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi yang penting kita nggak bergaul dengan orang lain, diem aja di rumah. Tapi kalau kita bertamu dan lain sebagainya, apalagi baru ketemu dengan yang lain, disuruh makan, kok kita, aduh, saya sudah sawalan, itu pak ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, mari kita buktikan bahwa hari ini kita saumnya masih lanjut. Ya kan ada 3 pilihan ya. Yang paling banyak itu kan saum Daud. Sebulan berapa tuh? 15 kali. Di bawahnya Senin Kemis 8 kali kan. Di bawahnya lagi Ayamul Bid 3 kali. Nah kita masih lanjut apa enggak? Tadarusnya masih pak? Insya Allah itu baru top. Iktikafnya? Kan iktikaf bulan Ramadan, oh enggak. Iktikaf itu setiap saat. Makanya jangan lupa ketika bapak masuk masjid, begitu buka masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, saya berniat beriktikaf selama saya di masjid. Misalnya bapak mau sholat tuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, itu bapak walaupun cuma sesaat, niatlah beriktikaf. Makanya iktikaf itu lanjutin, jangan bulan Ramadan saja. Itu pak ya. Infaknya masih, sodakohnya masih, walaupun zakatnya setahun sekali, tapi infak dan sodakoh jangan berhenti. Itulah baru kita namanya membuktikan. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, inilah karena apa kita menjadi hebat, itu karena kita telah mengalami proses yang telah dilalui yang begitu panjang. Pelatihannya namanya Al-Madrasah Al-Mutamayyizah. Itu disebut dengan tazkiyatun nafs atau purifikasi. Usaha kita untuk mensucikan diri dari hal-hal yang mengotori jiwa. Jadi bapak dan ibu kemarin sudah didetoksifikasi baik lahir maupun batin. Detoksifikasinya lahir, maka summu tasihu. Begitu bapak melaksanakan saum, itu bapak sehat, penyakitnya dirontokkan. Makanya wajahnya pada ceria, tambah muda. Orang yang rajin saum itu 10 tahun atau 15 tahun lebih muda, kata ahli gizi. Karena banyak peremajaan sel-sel katanya begitu ya. Dan yang kedua disebutnya sebagai takwiyatun nafs, revitalisasi. Apa? Penguatan diri dan jiwa dengan pengisian nilai-nilai amal disertai dengan menampilkannya dalam perilaku sehari-hari. Jadi bapak dan ibu, begitu kita kosongkan, maka kita isi dengan baik. Setelah kita isi dengan baik, kita tampilkan. Kalau dalam bahasanya Imamul Ghazali ada 3 proses. Proses pertama namanya tahliyah atau tahalli. Ya, mohon maaf, taholli pakai kho ya. Itu namanya tahliyah. Taholli itu artinya mengosongkan. Jadi sesuatu yang buruk kita buang. Terus yang kedua tahalli. Tahalli itu artinya berhias, memasukkan nilai-nilai kebaikan. Baru yang ketiga disebut dengan tajalli, menampakkan, menampilkan. Kapan itu menampilkannya? Hari ini, nanti sampai kita ketemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Maka orang itu akan meningkat. Nah seringkali nanti pak, begitu Idul Fitri ada yang mengucapkan begini,
minal aidin wal faizin, karena memang Bapak Ibu dari golongan orang-orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Walaupun seringkali ada orang yang salah paham, di kartu ucapan itu ada minal aidin wal faizin, di bawahnya ditulis mohon maaf, dikira itu terjemahannya. Bukan. Jadi kalau terjemahannya ini dari golongan atau orang-orang yang kembali dan mendapat kemenangan. Tapi yang betul itu bukan klaim. Kalau ini klaim, merasa bahwa kita ini sudah menang, sudah sukses. Makanya yang tepat kalau ada orang meninggal itu kita bukan almarhum sebetulnya ya. Kalau almarhum itu kan orang yang pasti dirahmati. Padahal belum tentu. Makanya yang benar apa? Allahu yarham. Semoga Allah merahmati, menjadi doa tuh. Jadi kalau bisa secara bahasa yang tepat itu bukan almarhum. Kalau laki-laki namanya Allahu yarham. Itu sebetulnya diberhentikan menjadi Allahu yarham. Kalau ibu-ibu ya Allahu yarhamha. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati, itu menjadi doa. Termasuk ini, makanya menjadi doa apa itu? Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan kamu semua sebagai orang-orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Tapi yang sangat disunahkan oleh Rasul yang ini ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, itu ucapannya. Maka yang jawab taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Jadi Bapak dan Ibu, inilah makanya kita telah mengalami proses peningkatan diri. Kalau di dalam Al-Qur'an kita akan dapati nanti manusia itu ada 5 tingkatan. Yang pertama itu kita namanya al-insan, namanya manusia. Yang kedua muslim ya. Orangnya muslim, sifatnya Islam. Meningkat lagi menjadi mukmin. Ya, sifatnya iman. Naik lagi menjadi muhsin. Orangnya muhsin, sifatnya ihsan. Yang paling tinggi namanya muttaqin. Inilah puncak daripada proses peningkatan diri manusia. Makanya nanti Bapak dan Ibu, untuk dia sampai tingkat ini secara umum sebagai Quran surah 2 ayat 21, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum